warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin sidang salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah adalah kata yang paling tepat untuk kita sampaikan di malam hari ini, karena atas rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan, bahkan diringankan kaki kita untuk bisa melangkah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di malam hari ini termasuk salah satu bagian dari amaliyah kita di bulan Ramadan yang insya Allah itu akan menjadi amalan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini punya istri yang sangat cantik, namanya Haulah. Utsman bin Maz'un rupanya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga urusan hak-hak adamiyat dan juga hak-hak terkait dengan istrinya ini kemudian ditinggalkan. Dalam sebuah kesempatan, Haulah keluar rumahnya dalam keadaan muka yang sangat kusut dengan baju yang tidak rapih. Melihat situasi seperti ini, Sayyidah ibunda istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertanya, "Wahai Haulah, ada apa dengan kamu?" Kemudian Haulah menjawab bahwa saya begini karena suami saya tidak pernah ini dan itu kepada saya. Mendengar suatu begitu, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ketawa cengingisan. Saat istri baginda tertawa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. "Ada apa wahai istriku? Kenapa kamu ketawa?" Kemudian istri Nabi bercerita bahwa Haulah sudah sekian lama tidak pernah di ini dan itu oleh suaminya, yaitu Utsman bin Maz'un. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan untuk memanggil saudara Utsman bin Maz'un. Begitu datang ditanya, "Wahai, ada apa dengan kamu wahai Utsman?" Jawab Utsman, "Wahai Rasul, saya pengen dekat dengan Allah, saya pengen dekat dengan Tuhan saya, bahkan saya pengen memotong urat birahi saya." Mendengar jawaban yang seperti ini, kemudian Rasulullah SAW, "Wahai Umar bin Mas'un, datangilah istrimu, datangilah istrimu. Wahai Rasul, saya sesungguhnya hari ini sedang berpuasa. Wahai Utsman, berbukalah dan berikanlah hak-hak atas istrimu." Kemudian sekian lama
Jalan berwaktu, kemudian Haulah sudah nampak rapih, sudah nampak wangi dengan pakaian yang sangat rapih. Kemudian Sayyidah bertanya, istri baginda Rasulullah, "Wahai, ada apa dengan kamu wahai Haulah? Kamu kok bersenyum terus, kok kelihatan berseri-seri?" Jawab Haulah bahwa suami saya sudah ini dan itu bersama saya. Ilustrasi cerita ini pengen menjadi pengantar pada pertemuan malam hari ini, bahwa persoalan iman, persoalan Islam ini hari ini bukan semata-mata persoalan yang sifatnya hubungan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tanpa diejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul bahwa ketika Islam datang di Makkah, ketika dilukiskan oleh salah satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi, dikisahkan suatu saat malaikat Jibril datang kepada kelompok berjamaah yang saat itu selesai sholat Nabi besar Muhammad SAW hadir. Malaikat Jibril dalam pakaian yang serba putih dan juga dengan rambut yang sangat hitam. Dalam kesempatan itu ditanyakan oleh malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki dengan baju putih dengan rambut yang sangat hitam, "Wahai Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan." Akhbirni anil Islam dijawab oleh Rasulullah, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita anistata'anta ilaihi sabila." Ini pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Islam hadir pada masa-masa awal, yaitu ketika dalam konteks pembentukan iman di negara Mekah. Persoalan Islam adalah persoalan bagaimana keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, yang itu harus terpatri dalam jiwa-jiwa kita. Sodakta, kata malaikat Jibril. Akhbirni anil iman, dijawab oleh faqala Nabi, an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi, sampai kepada wal yaumil wal yu'minu wal yu'wan tu'mina ya bil qadari khairihi wa syarihi. Persoalan iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi, iman kepada Allah, Rasulnya dan juga kitab-kitab dan malaikatnya, sampai kepada kepercayaan kepada bil qadari khairihi wa syarihi. Iman kepada menyangkut takdir baik, itu menyangkut takdir baik ataupun takdir buruk dari manusia. Ini adalah persoalan keimanan yang hadir kepada umat Islam di awal-awal risalah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitu Islam berkembang, kemudian Islam menjadi agama yang bisa mengembangkan diri dalam konteks bernegara di Madinah. Orientasi iman Islam yang tadinya terorientasi secara full vertikal, menyangkut hubungan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai berkembang bergeser kepada arah yang horizontal yang sifatnya kepada praktek kehidupan manusia. Sehingga ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, itu bertanya kepada sahabat, "Ayyul islami khairun?" Suatu saat para sahabat ketika dalam kelompok kecil selesai sholat ditanya oleh Nabi, apakah Islam yang lebih baik itu? Kemudian Nabi berkata, "Tud'imut ta'am wa taqra'us salam man 'arafta wa man lam ta'arif." Yang namanya Islam yang baik itu adalah orang yang mau memberi makan kepada orang lain. Kalau yang pertama tadi hubungan iman Islam yang bagus itu adalah bagaimana koneksi batiniah dan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam konteks pengembangan Islam berikutnya, yang dimaksud dengan Islam yang baik yang dimaksud oleh Nabi adalah kepercayaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimanifestasikan dalam bentuk praktek berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat. Iman, yakin kepada Allah iya, tetapi
Islam juga dalam konteks ini diterjemahkan dalam konteks tud'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah realisasi dari wujud keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman tidak cukup amantu billah, kemudian ketika kita melihat saudara kita kelaparan kita diam. Iman kita tidak cukup ketika kita mampu anak-anak kita tidak sekolah. Iman kita tidak cukup ketika kita melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan, kemudian kita seolah-olah tutup mata. Justru manifestasi dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, bisa membantu saudara kita yang lain. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurobi dunya nafasallahu anhu kurbatan min yaumil qiyamah. Barang siapa yang bisa memberi nafasa, itu artinya memberi kehidupan. Tapi dalam konteks ini adalah membantu saudaranya yang mengalami kesulitan. Nafasallahu anhu fi yaumil qiyamah, maka orang tersebut akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Islam yang baik itu adalah yang memanifestasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterjemahkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Wa taqra'us salam man arafta wa man lam ta'rif. Manifestasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga diterjemahkan dalam konteks kita selalu menebarkan salam keselamatan kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kenal. Jadi kalau ada orang yang senangnya berbuat aniaya, kalau ada orang yang senangnya berbuat zalim, maka ini ada persoalan menyangkut keimanannya. Sehingga dalam kesempatan yang lain Nabi juga bertanya kepada sahabat, Ayul islami afdol, Islam apakah yang lebih utama itu? Kemudian dijawab oleh Nabi, Man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang dimaksud Islam yang utama itu adalah seseorang muslim yang bisa menyelamatkan saudaranya yang muslim, baik itu dari lesannya maupun dari tangannya. Hadirin, hari ini seringkali gara-gara ekonomi, gara-gara persaingan jabatan, persaingan kehidupan, kita nih seringkali mudah hasut kepada saudara kita yang lain. Sering sekali kita sikut kepada teman yang lain. Seolah-olah hidup itu tidak nikmat kalau tidak menyikut orang lain. Hati-hati ini. Karena kalau orang masih suka menyikut, masih suka menzolimi orang lain, maka ini ada persoalan menyangkut keimanan. Karena sesungguhnya Muslim, Islam yang utama itu adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manifestasi iman yang diterjemahkan dalam konteks kehidupan ini banyak sekali kemudian kita temui dalam hadis-hadis Nabi yang tersebar dalam naskah-naskah kitab-kitab hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik pun itu manifestasi dari iman kepada Allah. Fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifah. Muliakan tamumu, muliakan tetanggamu. Ini adalah manifestasi dari iman. Waktunya barangkali karena waktunya sudah terlalu malam, kita insya Allah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Atlubu minkum alafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalatu sunnata tarawih rakaataini jami'atu rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل